Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang efek Compton. Pada tahun 1923, Compton melakukan percobaan dengan menjatuhkan sinar X yang dikeluarkan dari bahan radioaktif pada lempengan tipis. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa setelah keluar dari lempengan gelombang elektromagnetik mengalami hamburan, terbukti panjang gelombang bertambah. Percobaan Compton menggunakan sinar X monokromatik. Percobaannya dilakukan dengan memberikan sinar X monokromatik atau sinar X yang memiliki panjang gelombang tunggal ke permukaan keping tipis berilium sebagai sasaran. Untuk mengamati foton dari sinar X dan elektron yang terhambur dipasang detektor. Sinar X yang telah menumbuk elektron akan kehilangan sebagian energinya yang kemudian terhambur dengan sudut hamburan sebesar theta terhadap arah awal. Hasil pengamatan ternyata sinar X yang terhambur memiliki sinar X mula-mula. Hal ini dikarenakan sebagian energi terserap oleh elektron. Hasil pengamatan Compton tentang hamburan foton dari sinar X menunjukkan bahwa foton dapat dipandang sebagai partikel, sehingga memperkuat teori Thom yang mengatakan bahwa cahaya mempunyai dua sifat, yaitu cahaya dapat sebagai gelombang dan cahaya dapat bersifat sebagai partikel, yang sering disebut sebagai dualisme gelombang cahaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penggambaran momentum foton. Compton menembakkan sinar X pada suatu elektron bebas. Hasilnya cahaya ini dihamburkan dengan sudut theta dengan panjang gelombangnya menjadi lebih panjang daripada panjang gelombang semula. Berubahnya panjang gelombang ini menunjukkan bahwa cahaya kehilangan energinya, yang berarti energi ini diserap oleh elektron. Karena energi yang hilang ini, energi cahaya menjadi lebih kecil sehingga panjang gelombangnya menjadi lebih panjang. Pertumbukan foton dan elektron ini menunjukkan adanya perpindahan momentum, sehingga di sini berlaku hukum kekekalan momentum. Berdasarkan teori relativitas Einstein, Compton menurunkan momentum foton yang dinyatakan sebagai berikut: P sama dengan Hf per C sama dengan H per lambda. Di sini P adalah momentum foton dengan satuan Newton second, H adalah konstanta Planck 6,63 kali 10 pangkat minus 34 Joule per second, F adalah frekuensi cahaya Hertz, C adalah kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per second, lambda adalah panjang gelombang dengan satuan meter. Dengan menerapkan hukum kekekalan energi ini dan momentum ini, Compton menemukan pergeseran panjang gelombang cahaya memenuhi persamaan delta lambda sama dengan lambda aksen minus lambda sama dengan H per MEC kali 1 minus cos theta. Di sini delta lambda adalah pergeseran panjang gelombang dengan satuan meter, lambda adalah panjang gelombang foton awal dengan satuan meter, lambda aksen adalah panjang gelombang foton hambur dengan satuan meter, Me adalah massa elektron sama dengan 9,11 kali 10 pangkat minus 31 kg, dan theta adalah sudut hamburan. H per MEC di sini disebut panjang gelombang Compton. Ini saya akan menyampaikan tentang perumusan pergeseran panjang gelombang dari efek Compton. Sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana mekanisme apa itu efek Compton sendiri itu seperti apa. Saya akan sedikit mengulang di sini. Jadi intinya efek Compton sendiri itu adalah di sini ada elektron diam, kemudian elektron itu ditembaki oleh foton. Nah, foton tersebut mempunyai panjang gelombang sebesar lambda. Setelah tumbukan, foton tersebut akan mengarah ke sini dengan sudut theta, mempunyai panjang gelombang lambda aksen.
untuk elektron diamnya akan mengarah ke sini juga, akan terhambur ke arah sini. Lalu bagaimanakah rumus pergeseran panjang gelombang dari efek Compton? Nah, Compton memberikan sebuah persamaan di mana itu memenuhi efek yang terjadi seperti ini. Rumus itu adalah persamaan tersebut adalah seperti ini. Delta lambda itu sama dengan lambda aksen min lambda sama dengan H M0 kali C kali 1 min cos theta. Jadi rumus pergeseran panjang gelombang dari efek Compton sendiri itu adalah seperti ini. Seperti ini. Lambda aksen itu adalah panjang gelombang. Panjang gelombang setelah terhambur. Lambda itu adalah panjang gelombang sebelum terhambur. H itu adalah konstanta Planck, nilainya 6,625 kali 10 pangkat min 34 joules on. M0 itu adalah massa diam elektron, nilainya 9,1 kali 10 pangkat min 31 kg. C itu adalah kecepatan cahaya, nilainya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, setelah mengetahui bagaimanakah pergeseran panjang gelombangnya itu seperti apa, lalu muncul pertanyaan lagi, bagaimanakah dengan energinya, energi setelah tumbukan sama energi sebelum tumbukan itu seperti apa? Kita akan mencarinya melalui data-data yang sudah diketahui, yaitu dari lambda. Rumus energi sendiri itu kan dapat saya tuliskan seperti ini. Energi itu sama dengan H kali C per lambda. Maka dapat saya katakan energi itu sebanding dengan keterbalikan seper lambda. Artinya apa? Semakin besar lambda di sini, maka energinya itu akan semakin kecil. Dan sebaliknya juga, jika lambdanya besar, maka energinya kecil. Sebaliknya, lambdanya kecil, energinya akan besar. Jadi kesimpulannya seperti ini. Lambda aksen itu nilainya pasti lebih besar daripada lambda. Karena apa? Karena di sini lambda aksen min lambda, pasti nilainya lambda aksen ini lebih besar daripada lambda. Maka energi setelah terhambur itu nilainya pasti lebih kecil daripada energi sebelum terhambur.